Semangat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Kita kembali berjumpa dalam pembelajaran biologi, yaitu masuk ke bab awal di semester genap, yaitu hereditas manusia. Pada pertemuan hari ini, kita secara khusus mengulas hereditas manusia bagian yang pertama. Hereditas manusia menggambarkan bagaimana penurunan sifat pada manusia yang sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana pola-pola hereditas pada tumbuhan maupun hewan. Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, tentu kita bayangkan pada diri kita sendiri. Hereditas manusia merupakan penelitian yang sangat sulit. Kenapa demikian? Karena sifat daripada manusia tentu sangat jauh berbeda dengan tumbuhan ataupun hewan. Manusia mempunyai kondisi kehidupan yang sangat berbeda, seperti memiliki aturan sosial, agama, dan lingkungan. Itulah yang merupakan suatu kendala sehingga manusia sangat sulit untuk menjadi objek penelitian genetika. Mari kita ulas apa-apa saja kendala manusia sebagai objek penelitian genetika. Yang pertama, jarang bersedia sebagai objek penelitian, apalagi menyangkut hal-hal sifat dari seseorang yang memiliki, seperti ada suatu gangguan atau penyakit. Yang kedua, manusia memiliki umur cenderung panjang sehingga sulit untuk menuntaskan penelitian penurunan sifat. Yang ketiga, memiliki keturunan yang relatif sedikit sehingga sulit untuk mendapatkan data yang akurat. Yang keempat, mempunyai suasana lingkungan yang hidup dan sulit dikontrol, serta sulit mengamati pertumbuhan karakter seseorang. Hal inilah yang membuat manusia sebagai objek penelitian yang menjadi masalah dalam penurunan sifat manusia. Untuk mengatasi kendala tersebut digunakanlah cara lain. Yang pertama, pembuatan pedigree. Pedigree ini adalah peta silsilah keluarga untuk mengetahui bagaimana karakter tertentu. Lalu melakukan penelitian karakter pada anak kembar umumnya yang lebih dari 2. Yang ketiga, melakukan penelitian menggunakan hewan yang dekat hubungan kekerabatannya dengan manusia, seperti halnya monyet rhesus. Nah, sekarang kita ulas bagaimana hereditas pada manusia. Yang pertama adalah variasi sifat pada manusia. Semua sifat manusia diperoleh dari kedua orang tuanya, seperti fisik, meliputi warna dan tekstur rambut, kulit, dan juga postur tubuh. Yang kedua, fisiologi, menyangkut paut terhadap metabolisme tubuh, fungsi alat tubuh, sistem hormonal, maupun sistem enzimatis. Sedangkan yang ketiga adalah psikologi, merupakan sifat yang lebih sulit diamati berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Yang kedua, pedigree, atau dikenal dengan peta silsilah keluarga. Pedigree ini merupakan diagram penurunan karakter tertentu dari leluhur kepada keturunannya dari generasi ke generasi berikutnya yang berada dalam suatu populasi. Bagaimanakah manfaat pembuatan pedigree? Kegunaannya adalah dapat mengatur perkawinan yang tujuannya untuk menghindari penyakit turunan, sehingga dianjurkan untuk menghindari perkawinan yang masih satu keluarga.
Yang kedua, mempertahankan sifat unggul dalam keluarga. Dan yang ketiga, memperbaiki mutu genetik keluarga. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana contoh pedigree. Dalam konteks ini, pedigree hemofilia kerajaan Inggris. Mari kita perhatikan Ratu Victoria yang menikah dengan Albert, di mana ada keterangan jika wanita normal lambangnya bulat dan berwarna hijau, sedangkan laki-laki normal adalah lambang kubus atau peta yang berwarna biru. Sedangkan bulat putih adalah wanita yang carrier, kelihatan normal tapi dia membawa sifat hemofilia. Sedangkan pria yang hemofili digambarkan kubus berwarna orange. Nah, sekarang kita amati hasil keturunan Ratu Victoria dan Albert. Mereka memiliki anak, 1, si Edward, 2, si Victoria, 3, si Alice, 4, Alfred, 5, Arthur, yang ke-6 Leopold, yang ke-7 tidak memiliki nama dan ini kita anggap tidak ada. Lalu yang ke-8 Helena dan satu lagi adalah si Beatrice. Mari kita perhatikan dulu anak-anak mereka. Edward memiliki sifat normal, begitu juga dengan si Albert dan Arthur. Sedangkan anak perempuannya Victoria adalah normal, sedangkan si Alice memiliki sifat yang carrier. Dan begitu juga dengan si Beatrice yang juga memiliki sifat carrier. Nah, kita perhatikan hasil persilangan mereka. Edward menikah dengan wanita yang normal, maka anaknya laki-laki normal. Begitu juga dengan cucunya adalah si George yang ke-6, yaitu normal karena memiliki pasangan si George wanita normal. Nah, lalu kita perhatikan dulu si Alice. Alice menikah dengan lelaki normal, ternyata memiliki sifat pada anak-anaknya yaitu si Irene yang memiliki sifat carrier hemofili dan juga si Alexandra. Namun anaknya laki-laki si Frederick ternyata dia adalah laki-laki penyakit hemofilia dan meninggal. Si Alexandra menikah dengan laki-laki normal, ternyata memiliki anak laki-laki si Karaksevich Alexis yang menderita penyakit hemofilia. Nah, ini menggambarkan bahwa laki-laki yang menderita hemofilia mendapatkan sifat keturunan hemofilia berasal dari ibu. Kenapa demikian? Hal ini diterangkan bahwa penyakit hemofilia tertaut kromosom X, sehingga laki-laki yang menderita hemofilia dipastikan berasal dari ibunya. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana pedigree penyakit hemofilia di kerajaan Inggris. Nah, berikutnya kita amati sifat fisik yang diturunkan pada manusia. Yang pertama, bentuk rambut. Ada rambut keriting dan ada rambut lurus. Ternyata rambut keriting ini bersifat dominan terhadap sifat rambut yang lurus. Artinya, jika laki-laki yang memiliki sifat keriting menikah dengan wanita yang berambut lurus, maka anak-anaknya akan mendapatkan sifat keriting yang lebih dominan. Warna rambut ada coklat tua yang bersifat dominan, warna lain bersifat resesif. Rambut
Kepala botak ini bersifat dominan khusus pada laki-laki, sedangkan pada wanita, botak memiliki sifat resesif. Kenapa demikian? Karena pada laki-laki, hormon estrogennya lebih sedikit dibandingkan wanita. Karena hormon estrogen berperan untuk mempertahankan pertumbuhan rambut. Itulah makanya laki-laki memiliki rambut yang lebih pendek daripada wanita. Sifat mata, ada yang mata sipit dan ada mata lebar, di mana mata sipit bersifat dominan. Warna bola mata coklat dominan terhadap warna biru atau abu-abu. Bentuk hidung yang lurus adalah bersifat dominan, sedangkan bentuk hidung yang melengkung bersifat resesif. Ada ukuran bibir yang tebal bersifat dominan terhadap bibir yang tipis. Lalu ada lidah yang dapat digulung. Nah, mungkin kamu pernah melihat orang yang bisa menggulungkan lidahnya, dan itu ternyata bersifat dominan dibandingkan tidak dapat digulung. Pipi yang memiliki lesung pipi bersifat dominan, sedangkan yang tidak berlesung pipi bersifat resesif. Lalu rahang, ada rahang yang bersegi bersifat dominan, sedangkan yang tidak bersegi bersifat resesif. Nah, inilah yang merupakan bagian dari sifat fisik pada manusia yang dapat diturunkan. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana penentuan jenis kelamin pada manusia. Sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana determinasi seks, yaitu menentukan jenis kelamin. Di mana manusia determinasi seksnya adalah XX dan XY. Nah, sekarang kita lihat laki-laki yang berperan sebagai ayah, perempuan berperan sebagai ibu, di mana ayah memiliki dua macam sperma, yaitu sperma X dan sperma Y. Sedangkan ibu memiliki kromosom seksnya hanya satu macam, yaitu kromosom X. Nah, ketika terjadi fertilisasi, kromosom X, yaitu sperma X, jika bertemu dengan kromosom X ovum ibu, maka terbentuklah wanita, yaitu kromosom XX. Jika sperma Y bertemu dengan ovum, maka terjadilah penggabungan kromosom X dan Y, maka muncullah laki-laki. Nah, jadi dengan demikian, yang menentukan jenis kelamin adalah pria, karena memiliki dua macam sperma, yaitu sperma X dan sperma Y. Kemungkinan kelahiran anak laki-laki dan perempuan sama 50%. Namun nyatanya, jumlah anak laki-laki atau perempuan dalam satu keluarga tidak selalu 50%. Satu contoh, jika dalam satu keluarga suami istri memiliki 4 orang anak, tentu peluang laki-laki dan perempuan dalam 4 orang anak ini tidak selalu 50%. Nah, inilah yang akan kita ulas. Mengapa demikian? Nah, disinilah menunjukkan bagaimana teori kemungkinan pada jenis kelamin. Rumus teori kemungkinannya adalah, nah, kita perhatikan skema berikut. Dalam fakta, jumlah anak perempuan atau laki-laki dalam satu keluarga tidak selalu 50%. Hal inilah menunjukkan teori kemungkinan pada jenis kelamin. Nah, rumusnya adalah L tambah P pangkat N, di mana L kemungkinan lahir anak laki-laki 50% atau setengah. Sedangkan P kemungkinan lahir anak perempuan 50% juga atau setengah.
sedangkan N menandakan jumlah anak yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimanakah penentuan rumus teori peluang jenis kelamin? Bila jumlah anak yang diharapkan 1, maka rumusnya L tambah P masing-masing dipangkatkan 1. Maka sama dengan L tambah P, yaitu setengah ditambah dengan setengah. Bila jumlah anak yang diharapkan 2, maka rumusnya adalah L tambah P dalam kurung dipangkat 2-kan. Nah, jika kita perhatikan dalam hal pendistribusian matematikanya, yaitu L kuadrat tambah 2LP tambah P kuadrat. Nah, bila jumlah anak yang diharapkan 3, maka rumus yang dipakai adalah L tambah P pangkat 3. Maka jika distribusi matematikanya adalah L pangkat 3 tambah 3L kuadrat P tambah 3LP kuadrat ditambah dengan P pangkat 3. Bagaimana dengan bila jumlah anak yang diharapkan 4, maka dalam hal matematiknya L tambah P dipangkatkan 4, maka pendistribusiannya adalah L pangkat 4 tambah 4L pangkat 3P tambah 6L kuadrat P kuadrat ditambah dengan PLP pangkat 3 ditambah dengan P4. Nah, begitu seterusnya. Nah, contoh penggunaan rumus. Bila jumlah anak yang diharapkan 4 orang yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, maka rumusnya adalah 6L kuadrat P kuadrat. Nah, dari manakah 6L kuadrat P kuadrat? Nah, mari kita perhatikan rumus sebelumnya. Nah, inilah. Jika diharapkan 4 orang anak dan terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan, maka inilah yang digunakan. 6L kuadrat P kuadrat. Nah, kembali kita kemari. Rumusnya adalah 6L kuadrat tambah P kuadrat. Bila jumlah anak yang diharapkan 4 orang yang terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan, maka rumusnya adalah 4L pangkat 3 kali P. Nah, dari mana kita perhatikan? Nah, seperti ini. Nah, jadi seperti yang kita perhatikan, bila jumlah anak yang diharapkan adalah 4 orang, maka rumusnya adalah 4L pangkat 3 kali P. Nah, sekarang kita bahas dalam contoh soal. Adalah Pak Sutri berencana mempunyai anak 3 orang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Berapa persen peluang harapan Pak Sutri tersebut? Nah, kita perhatikan L tambah P pangkat 3 merupakan distribusi matematikanya adalah L pangkat 3 tambah 3L kuadrat P tambah 3LP kuadrat tambah P pangkat 3. Maka peluangnya adalah 3L kuadrat P kalikan 100%. Nah, tentu yang inilah yang digunakan. Jadi tidak semuanya ya. 3L kuadrat kali P yang terdiri dari 2 laki-laki dan 1 perempuan. Maka kita masukkan 3 kali setengah kuadrat kali setengah kali 100%, maka peluangnya 37,5%. Ini artinya peluang untuk mendapatkan 2 laki-laki dan 1 perempuan dalam jumlah 3 orang yaitu sebesar
37,5%. Nah, berikutnya bagaimana hereditas manusia tentang golongan darah. Golongan darah ada beberapa macam. Yang pertama kita lihat sistem AB0 atau sistem ABO. Golongan darah manusia sistem AB0 ini diungkapkan oleh Landsteiner pada abad ke-20. Hubungan antara golongan darah seseorang dengan macam antigen, zat anti, dan genotip yang dimilikinya. Nah, kita perhatikan golongan darah terdiri dari A, B, AB, dan 0. Golongan darah A memiliki antigen dalam eritrositnya adalah A, namun zat antibodinya yaitu anti B. Sedangkan golongan darah B memiliki antigen B, namun antigen maksudnya agglutinin atau antibodinya adalah anti A. Sedangkan golongan darah AB yang terdiri dari antigen A dan B namun tidak memiliki antibodi. Lain halnya dengan golongan darah 0 atau O, dalam eritrositnya tidak memiliki antigen, namun di dalam serumnya atau dalam plasma darahnya ada anti A dan anti B. Nah, bagaimanakah genotipnya dalam penurunan sifat? Golongan darah A ternyata ada IA-IA atau II0. Golongan darah B, IB-IB atau IBI0. Artinya, golongan darah A dan B memiliki dua macam, yaitu bersifat homozigot dan bersifat heterozigot terhadap golongan darah 0. Sedangkan golongan darah AB merupakan interaksi IA dan IB. Sementara golongan darah 0 atau O memiliki genotip resesif I0I0. Nah, sekarang kita lihat bagaimana bentuk persilangannya. Perkawinan golongan darah A homozigot dengan golongan darah B homozigot. Maka kita bayangkan gametnya adalah IA, sedangkan B homozigot IB. Maka anak-anaknya semuanya adalah golongan darah AB. Nah, yang kedua, perkawinan golongan darah A heterozigot dengan B heterozigot. Maka genotipnya IAI0 dan pasangannya IBI0. Maka gametnya adalah IA dan I0, lalu satu lagi IBI0. Pada keturunan F1-nya ternyata terdapat berbagai macam golongan darah, yaitu golongan darah AB, golongan darah A, golongan darah B, dan golongan darah O masing-masing 25%. Lalu yang ketiga, perkawinan golongan darah O dengan golongan darah A heterozigot, di mana gametnya I0I0 dengan IA-I0. Maka golongan darah anak-anaknya adalah golongan darah A dan golongan darah O masing-masing 50%. Nah, inilah suatu contoh gambaran bagaimana hereditas manusia untuk golongan darah. Nah, coba kita perhatikan suatu bentuk silsilah yang menggambarkan keturunannya dalam hal golongan darah. Adalah A menikah dengan B. A adalah wanita. Jadi wanita dilambangkan dengan bulan, sedangkan petak dilambangkan untuk pria. Wanita golongan darah A kawin dengan laki-laki golongan darah B. Ternyata anaknya adalah golongan darah A. Keluarga lain, golongan darah A laki-laki atau suaminya adalah A, sedangkan istrinya golongan darah B. Dan memiliki anak laki-laki yang memiliki golongan darah belum diketahui. Nah, lalu golongan darah A dan golongan darah yang tidak diketahui menikah dan menghasilkan anak sebagai berikut. Ada golongan darah 0, ada golongan darah A,
ada golongan darah B dan golongan darah AB. Nah, maka bisa kita bayangkan bagaimanakah golongan darah laki-laki ini. Nah, dari hasil keturunannya bisa kita bayangkan ada golongan darah 0. Maka bisa kita bayangkan bahwa perempuan ini memiliki IA dan I0. Sedangkan laki-laki atau suaminya dipastikan harus mendapatkan atau memiliki I0 supaya ada anaknya golongan darah 0 atau golongan darah O. Nah, lalu anaknya juga kita perhatikan. Ada golongan darah A, ada golongan darah B, dan ada golongan darah AB. Maka bisa kita jawab bahwa yang berlambang X atau suami dari golongan darah A, ternyata golongan darah suaminya adalah IB, I0 atau golongan darah B. Golongan darah B yang heterozigot. Sedangkan perempuan memiliki golongan darah A heterozigot. Nah, inilah suatu contoh bagan persilangan dalam bentuk silsilah. Baik, kita teruskan. Yang berikutnya golongan darah sistem MN. Golongan darah sistem MN ini juga diungkapkan oleh si Landsteiner. Beliau mengungkapkan ada dua macam fenotip golongan darah yang awalnya golongan darah M dan N. Dan ternyata dari hasil kombinasi sehingga terbentuk tiga macam golongan darah. Ada golongan darah M di mana genotipnya adalah IM-IM. Sedangkan golongan darah N genotipnya IN-IN. Golongan darah MN adalah interaksi antara IM dan IN. Sehingga kemungkinan macam sel gamet untuk golongan darah M adalah IM, untuk golongan darah N IN. Golongan darah MN memiliki dua macam gamet, yaitu IM dan N. Nah, sekarang kita lihat bentuk persilangan antara golongan darah N dengan golongan darah MN. Golongan darah N gametnya hanya satu macam, IN. Sedangkan golongan darah MN dua macam gamet, yaitu IM dan IN. Maka perhatikanlah diagram punetnya, yaitu gamet IM dan IN dan satu lagi IN. Maka setelah terjadi kombinasi, terbentuklah golongan darah MN dan golongan darah N yang masing-masing 50%. Nah, inilah suatu gambaran bagaimana penurunan sifat golongan darah sistem MN. Nah, berikutnya golongan darah sistem resus. Golongan darah sistem resus kali pertama diungkapkan oleh Landsteiner terhadap darah monyet yang dikenal Macaca rhesus. Ternyata ada faktor rhesus yang terdapat pada darah kera dan juga memiliki hal yang sama pada manusia. Itulah faktor rhesus, merupakan antigennya di eritrosit. Nah, lalu beliau mengungkapkan bahwa golongan darah sistem rhesus ada dua macam, yaitu rhesus positif dan rhesus negatif. Di mana genotipnya untuk rhesus positif adalah IR besar, dan IR besar dan IR kecil. Sedangkan rhesus negatif IR kecil.
Artinya, resus positif bersifat dominan terhadap resus negatif. Sehingga macam gametnya untuk res positif ada IR besar dan ada IR kecil. Sedangkan resus negatif adalah hanya IR kecil. Nah, sekarang kita perhatikan contoh persilangannya. Adalah wanita golongan darah RH positif menikah dengan laki-laki golongan darah RH negatif. Gamet untuk ibunya adalah dua macam, R besar dan R kecil. Untuk laki-laki atau suaminya hanya R kecil. Setelah dibuat diagram Punnett, maka golongan darah anak-anaknya akan dihasilkan. Ada yang resus positif dan ada resus negatif. Sehingga keturunannya memiliki resus positif dan resus negatif berbagi angka 50%. Nah, sekarang kita lihat jika laki-laki yang resus positif menikah dengan wanita yang resus negatif. Sel darah merah di fetus membuat RH positif. Nah, jika anak yang dikandung atau pada fetus terdapat resus positif pada kehamilan pertama, maka pada saat dilahirkan di dalam darah ibu akan terbentuk antibodi. Sehingga antibodi ini merupakan bentuk senyawa yang melawan antigen. Pada saat kehamilan kedua, antibodi yang sudah terbentuk akan masuk ke dalam peredaran darah janin. Hal inilah yang akan merusak eritrosit hamil yang kedua, bahkan hamil yang berikutnya, yaitu resus positif. Nah, sekarang kita perhatikan suatu skemanya. Ayah resus positif menikah dengan ibu resus negatif, di mana bayi pertamanya adalah resus positif. Eritrosit bayi masuk ke dalam sirkulasi darah ibu, terbentuk zat antiresus. Namun pada bayi pertama tidak menjadi permasalahan karena belum terbentuk zat antiresus. Namun pada bayi yang kedua dan seterusnya yang beresus positif, zat antiresus yang sudah terbentuk di dalam darah ibu akan merusak eritrosit bayi yang kedua yang resus positif. Nah, inilah yang menunjukkan bahwa jika ayah resus positif dan ibunya resus negatif atau pasangannya, nah inilah menunjukkan bahwa akan muncul bayi yang dikenal dengan eritroblastosis fetalis, kematian janin dalam kandungan. Nah, demikianlah untuk pembelajaran kita tentang hereditas manusia bagian pertama, dan akan kita lanjutkan pada hereditas manusia yang kedua. Terima kasih.